Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Jalan Ning yang Adian Base hari Rabu 4 Januari 2023. Bersyukur di tahun yang baru ini kita boleh bertemu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas hari yang Bapa berikan pada kami di tahun yang baru ini Bapa. Engkau mengurapi kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh melewati tahun yang lalu dengan keadaan selamat. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu mau mendasari aktivitas kita hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu turun atas kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu bagi kami, Roh Kudus-Mu turun atas kami sehingga kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang boleh mendasari kita perenungan Tuhan hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7 dan Ibrani 12 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7. Malaikat Tuhan untuk kedua kalinya dan menyuruh dia, Elia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Dan Ibrani 12 ayat 12 sampai 13. "Kuatkan tanganmu yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu." Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Tanpa makanan, kita tidak bisa bertahan untuk hidup dan berkembang. Begitu juga manusia memerlukan makanan untuk hidup dan beraktivitas. Dengan kondisi perut yang kosong, kita kadang tidak bisa konsentrasi dan fokus. Dan juga dalam kondisi perut yang kosong, kadang membuat kita cepat marah dan emosi. Dan dalam keadaan perut yang kosong, bisa kita dalam perjalanan jauh, kita akan merasa mual atau pusing dalam hidup. Begitu juga yang terjadi pada Elia pada saat itu. Tuhan memahami kondisi manusia yang seperti saat itu. Tuhan mengutus malaikatnya datang kepada Elia. Elia yang saat itu dalam pengejaran Isabel harus melarikan diri di padang gurun karena nyawanya terancam mau dibunuh. Dalam ayat yang keempat dari Raja-Raja 19, lalu ia duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati. "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sebuah ungkapan keputusasaan Elia karena situasi sulit yang dihadapi. Malaikat Tuhan datang untuk memenuhi kebutuhan jasmani Elia berupa makanan yang disediakan Tuhan, sehingga ia dapat melanjutkan perjalanan
bahkan sampai 40 hari 40 malam perjalanan sampai kepada gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Demikian Tuhan memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup Elia. Demikian dalam kehidupan kita saat ini di tengah situasi zaman yang penuh dengan dinamika. Dalam berbagai tantangan kehidupan, kadang kita merasa selesai persoalan yang satu, timbul persoalan yang baru. Dalam persoalan sering membuat kita tidak fokus dan gampang putus asa, gampang patah semangat, dan pada akhirnya kita kehilangan harapan. Tetapi firman Tuhan pada bacaan kedua menguatkan kita. Tuhan memberi kekuatan pada tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan meluruskan jalan bagi kakimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis surat Ibrani pun berpesan pada setiap orang percaya agar dengan kesabaran menantikan pemeliharaan Tuhan. Dalam memegang iman percaya kepadanya, tidak sedikit pergumulan yang dihadapi, seperti didikan seorang ayah kepada anaknya. Kadang ada pembelajaran yang sangat berat. Namun, janganlah kita menjadi lemah dan putus asa. Melainkan jalanilah dengan sabar dan mintalah kekuatan yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kesulitan yang kita alami, kiranya tidak membuat kita semakin lemah dan putus asa, tetapi berani menghadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara dan memberikan kekuatan di dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Sebab Allah sangat mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir perenungan firman Tuhan yang singkat ini, kita bersama-sama belajar. Yang pertama, kita fokus kepada janji-janji Tuhan bagi kita. Yang kedua, janganlah kita menjadi lemah dan putus asa dalam menjalani hidup kita. Jalani dengan sabar dan minta kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Bapa atas taburan firman-Mu hari ini, menguatkan kami untuk selalu berpegang teguh pada janji-janji-Mu Bapa. Berikan kami kekuatan di dalam menghadapi hari-hari kami ke depan di tahun 2023 ini Bapa. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan di dalam melakukan aktivitas kami hari ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Kami yakin dan percaya Bapa akan memberkati mereka di tahun ini. Bapa dalam surga, berikan kami kekuatan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami mulai saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memulai hari yang baru di tahun 2023. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.